السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid, yang dengan ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta. Yang dengan kalimat tauhid Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita umat Islam di timur dan baratnya dengan satu kalimat yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu kiblat yang sama. Kita umat Islam, timur dan barat, Arab dan ajamnya, semuanya adalah satu. Innamal mu'minuna ikhwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari ini kita mengetahui bahwa bangsa yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Yahud, para keturunan kera dan babi ini telah menghabisi, telah membunuh banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, terutama di Gaza. Kita melihat, kita mendengar yang setiap berita itu seperti memeras hati kita. Kita melihat bagaimana satu keluarga bukan lagi mengumpulkan jenazah keluarganya, tapi mengumpulkan sisa-sisa daging, anggota-anggota tubuh yang berserakan dari bom yang dijatuhkan oleh laknatullahil Yahud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini bukanlah yang pertama kali mereka lakukan. Mereka sebagaimana memang Allah Subhanahu wa taala telah sabdakan kepada kita semuanya, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah padamkan api peperangan itu, dan mereka berbuat kerusakan, berupaya untuk berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Fenomena yang kita lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ada kata kejadian-kejadian itu, kesedihan ini dititipkan kepada gunung, maka akan runtuhlah gunung tersebut. Benarlah apa yang disampaikan seorang penyair yang mengatakan, faja'i'ud dahri anwa'un mutanawwi'ah waliz zamani masarratun wa ahzanu walil hawadithi sulwanun yusahhiluha wa ma lima halla bil islami sulwanu. Setiap tragedi-tragedi zaman itu bermacam-macam bentuknya, dan setiap waktu ada masa-masa bahagia dan kesedihan. Dan di setiap kesedihan ada hiburan yang untuk menyenangkan dan menenangkan hiburan tersebut.
namun tidak bagi tragedi yang terjadi bagi umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Limithli hadza yadhubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi Islam wa imanu. Yang jika kita melihat tragedi yang seperti ini, harusnya setiap hati menjadi meleleh jika memang di hati itu masih tersisa Islam dan iman. Dalam tragedi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakin meyakinkan kepada kita, memberikan banyak pelajaran bagi kita bahwa yang pertama, perbedaan, perselisihan, peperangan kita dengan Yahudi bukan hanya sekedar berebut tanah, bukan karena sekedar berebut Al-Aqsa atau memperjuangkan tanah Palestina. Tapi peperangan kita dengan mereka adalah peperangan akidah karena iman. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Mereka Yahudi akan terus-menerus akan memerangi kalian untuk mengeluarkan kalian dari agama kalian jika mereka sanggup. Dan Allah telah menyebutkan di surat Al-Maidah, "La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku." Sungguh kamu akan dapati manusia yang paling besar permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap tragedi zaman yang kita lihat dan yang kita jalani semakin memberikan pelajaran kepada kita akan kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran utusannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad ibn Abdullah telah menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis, "Yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha." Akan tiba nanti waktunya bangsa-bangsa, umat-umat akan mencabik-cabik kalian, memperebutkan kalian seperti orang memperebutkan makanan yang sedang dihidangkan. Para sahabat bertanya, apakah di saat itu karena kita lemah? Amin aqalilun nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah pada saat itu kita sedikit, kita minoritas? Amin qillatin nahnu yauma idzin. Apakah kita minoritas sehingga kita dibegitukan oleh mereka? Bal antum yauma idzin katsir. Kalian banyak pada saat itu. Kita berapa miliar umat Islam di muka bumi. Tiap hari kita mendengar, tiap hari kita melihat apa yang bisa kita perbuat. Kalian banyak, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi banyaknya kalian seperti buih di lautan. Buih, tidak ada nilainya. Banyak tapi tidak punya pendirian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian dari kalian. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Musuh kita sudah tidak takut lagi terhadap umat Islam. Jika dahulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Jangankan akan bertemu, 1 bulan sebelum ketemu dengan pasukannya umat Islam, mereka sangat ketakutan. Dan itu terus terjadi sampai zaman khilafah Islam. Di zaman Mu'tasim billah, seorang wanita disakiti oleh pemerintahan Romawi. Dan di penjaranya wanita itu menyeru, "Wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim." Kemudian Mu'tasim mendengar teriakan itu dari orang yang menyampaikan kepadanya. Kemudian Mu'tasim mengirim surat kepada Raja Romawi. Jika kamu tidak merdekakan dan bebaskan wanita itu dengan terhormat, hantarkan ke negeriku. Saya akan kirim pasukan yang ujungnya di negerimu, yang paling di depan di negerimu, yang paling ujung di negeriku. Yang kamu jangan mimpi untuk bisa menghadapinya. Ketakutan ini ya Romawi. Dan mengantarkan wanita itu dengan terhormat. Mana mahabah ini? Wala yanzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Dicabut rasa takut musuh-musuh kita dari kita. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan sebaliknya kalian akan ditimpa dengan wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan?
Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian akan terlalu cinta dunia dan takut mati. Ini kita umat Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap kehinaan, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, setiap kehinaan yang terjadi adalah karena menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, barang siapa yang menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berjihad, maka dia akan mulia, dan barang siapa yang meninggalkannya dia akan hina. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kapan umat ini akan hina. Kapan umat ini akan hina dan bagaimana umat ini akan selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum adhnabal baqar wa raditum bir zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah mulai bertransaksi dengan inah, dengan transaksi riba di mana-mana, kalian terus hidup dengan riba, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, kalian sibuk bercocok tanam, kalian sibuk dengan berkebun, kalian sibuk dengan berternak, dan kalian meninggalkan jihad karena terlalu cinta dunia dan takut mati, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan liputkan kalian semua wahai umatku dengan kehinaan. Kalian semua akan hina. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut kehinaan ini, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian, sampai kalian mau kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat umat ini kembali kepada kitabullah dan sunnah, akidah seperti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah seperti beliau dan para sahabatnya, iman seperti mereka, maka di saat itulah Yahud mulai harus mereka berhitung dengan kaum muslimin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini kita harus meyakini bahwa setiap umat Islam adalah bersaudara. Kita harus saling bantu satu dengan yang lainnya. Kita harus saling dukung satu dengan yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolong saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Yang zalim saja harus kita bantu dengan menghalangi dia jangan sampai berbuat zalim. Apalagi yang kita melihat saudara kita yang sedang terzalimi. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita setidaknya harus mendoakan mereka, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mazlum. Kita bantu mereka dengan harta kita, dengan semampu apa yang kita bisa bantu. Kepada para pemerintahan kaum muslimin, jika kalian masih memiliki iman dan Islam di hati kalian, jangan diam terhadap perbuatan jahat ini. Kecaman dan kutukan tidak akan berarti bagi Yahud. Yahud akan mentertawakan tiap kecaman, kutukan, demo. Apa yang bisa kita perbuat dengan itu? Namun setidaknya dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bantuan kita berikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang sedang mazlum, yang sedang terzalimi di sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang penyair menyebutkan, kam yastaghithu binal mustad'afuna wa hum qutla wa usra fama yahtazzu insanu. Madza taqatu'u fil islam bainakum wa antum ya ibadallahi ikhwanu. Ala nufusun abiyatun laha himamun ama 'alal khairi ansarun wa a'wanu. Berapa banyak orang-orang yang lemah yang meminta pertolongan kepada kita dan mereka dalam keadaan mati atau tertawan, namun kemanusiaan kita tidak tergerak sama sekali. Kenapa kita saling memutuskan diri sedangkan kita dan mereka adalah saudara, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala? Adakah jiwa-jiwa yang masih memiliki kehidupan, yang memiliki semangat untuk mau menolong dan memberikan pertolongan kepada saudaranya? Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan doa, jangan pernah meremehkan doa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di setiap peperangannya adalah awalnya karena doa. Pada perang Badar Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Tuhan kalian dan Allah mengabulkan doa kalian.
Dan aku sesungguhnya akan menurunkan untuk kalian 1000 orang malaikat untuk turun membela kalian. Dan kita telah diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjanjikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka ikhwatal iman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangannya beliau berdoa, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, wahai yang menurunkan Al-Quran, yang menjalankan segala awan, yang menghancurkan segala pasukan, hancurkan mereka dan tolonglah kami atas mereka. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah seorang muslim tidak akan benar Islam dan imannya kecuali ketika ada di dalam hatinya cita-cita dan harapan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Membela agama Allah dan mati di atas hal tersebut, mati di atas membela agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim di dalam sahihnya beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits bihi nafsah mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang meninggal dunia tidak pernah berjihad di jalan Allah dan tidak pernah punya cita-cita di dalam hatinya untuk mati, untuk berjihad di jalan Allah, dia mati di salah satu cabang kemunafikan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam Sahih Muslim, man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang dengan tulus dan ikhlas meminta kepada Allah mati syahid, Allah akan menempatkan dia bersama para syuhada walaupun dia mati di tempat tidurnya. Setiap kita pasti mati. Setiap kita pasti mati. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdoa minta untuk husnul khatimah? Setiap kita berharap untuk husnul khatimah. Apa kematian yang lebih terhormat ketimbang mati syahid di jalan Allah? Tidak ada mati syahid yang, tidak ada mati yang husnul khatimah terbaik melebihi kita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, ketika di akhir hayatnya beliau menangis. Beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Beliau mengatakan, ini aku Khalid ibn al-Walid yang di setiap peperangan selalu di saf yang terdepan, yang tidak pernah mundur ke belakang, tidak pernah berbalik diri. Ternyata aku mati di tempat tidurku seperti seorang pengecut dan penakut. Dan kemudian dihibur Khalid ini oleh sahabat yang lainnya. Ya Khalid, anta sayfun min suyufillah. Engkau ini pedang Allah ya Khalid. Pedang Allah tidak akan patah di peperangan. Ini di antara hikmah kenapa Khalid tidak mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah pedang Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pelajaran berharga yang kita pelajari dari kisah, dari tragedi ini ikhwatal iman, bahwa Yahudi tidak akan pernah tenang hidupnya. Yahudi tidak akan pernah tenang hidupnya di muka bumi. Allah telah menegaskan tentang mereka di dalam surat Al-A'raf, wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna min 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasu'uhum su'al 'adzab. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, menetapkan kepada Bani Israel, kepada Yahud, Allah akan memunculkan bagi mereka siapa-siapa yang akan menyiksa mereka selama mereka hidup di muka bumi. Mereka tidak akan tenang hidupnya. Dan kita ikhwatal iman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjanji, dan janjinya adalah hak. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtulahumul muslimun
حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin akan berperang melawan Yahudi, dan kemudian Yahudi akan membunuhi mereka. Ketika sampai dan Muslim akan membunuhi orang-orang Yahudi ini, sehingga ketika Yahudi bersembunyi di belakang pohon, di belakang batu, maka batu dan pohon itu akan berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi yang sedang sembunyi, bunuh dia. Kecuali satu pohon, yaitu Gharqad, karena itu adalah pohonnya mereka. Ikhwatal iman, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang beliau sabdakan, dan itu pasti terjadi. Namun ingat sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, bahwa pohon dan batu itu akan memanggil kita dengan panggilan ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah. Maka realisasi yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita saat ini, jadikan diri kita Muslim sejati. Jangan kita tampilannya Muslim, tapi cara berpikir, akidah, cara hidup kita, ekonomi kita Yahudi, cara mendidik keluarga kita secara Yahudi, cara kita berinteraksi dengan keluarga kita, istri kita seperti Yahudi. Seperti ketika kita menjadi Muslim yang sebenarnya, benar-benar hamba Allah yang sebenarnya, maka itulah yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah hak dan pasti terjadi. Mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang sedang terzalimi di Palestina dan Gaza sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan para syuhada yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansur al-muslimin al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum la yu'jizunak. Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum la yu'jizunaka ya rabbal alamin ya qawiyyu ya matin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya rabbana ya qawiyyu ya matin. La ilaha illa anta subhanak. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filistin wa fi Gaza. Allahumma taqabbal syuhada'ahum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.